Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Rabbul Izzati fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tatoyur adalah bagian daripada perbuatan kesyirikan, yang mana yang perlu kita ketahui, yang dimaksud dengan kesyirikan itu bukan hanya seseorang menyembah selain Allah, tetapi kesyirikan banyak sekali jenis dan macamnya yang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan, menjelaskan kepada kita semua, yang patut dan layak untuk kita ketahui agar kita tidak jatuh dalam perbuatan-perbuatan kesyirikan tersebut, yang mana jika salah seorang di antara kita telah terjatuh dalam perbuatan kesyirikan, maka tidak bergunalah ibadah-ibadah yang kita lakukan, karena telah dihapuskan dengan satu perbuatan kesyirikan yang telah kita lakukan. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, seandainya kesyirikan itu dilakukan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya pelaku itu adalah Nabi kita, maka Allah mengatakan Allah pun akan menghapus seluruh amalnya tanpa terkecuali, walaupun beliau adalah orang yang paling dia cintai subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia Tuhan kita, pencipta kita, tidak bermain-main dengan yang namanya kesyirikan, hatta jika pelaku itu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan Jumat kali ini kita akan berbicara tentang salah satu bentuk kesyirikan yang disebutkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu at-tatoyur. Tatoyur adalah mengkaitkan satu kejadian atau satu peristiwa dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, dengan angka, dengan bilangan, dengan tempat, dengan waktu dan seterusnya. Misalnya seseorang bertatoyur di hari-hari belakangan ini dengan Imlek, dikaitkan dengan turunnya hujan, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imlek dan hujan tidak punya kaitan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengkaitkan hujan dengan Imlek.
Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Miftahul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah." Pintu-pintu yang gaib itu ada 5. Kemudian Allah mengatakan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allahu tabarakahu wa ta'ala. Di antara yang 5 tersebut adalah seseorang tidak tahu kapan akan turun hujan, di bulan apa akan turun hujan, di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, ataupun di waktu malam. Ini adalah di antara perkara gaib yang tidak boleh seseorang mengkaitkan dengan siapa dan apa. Dan resiko daripada mengkaitkan ataupun menggabungkan hujan dengan Imlek adalah resiko yang sangat fatal, resiko yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Sebagaimana kita ketahui, di antara pembatal keislaman adalah seseorang melakukan ataupun mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabarakahu wa ta'ala, berhati-hatilah dalam lisan atau dalam mengucapkan, apalagi beberapa hari ke depan akan kita jumpai hari Imlek tersebut. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang mengatakan dengan lisannya hujan berkaitan dengan Imlek, dan ini tidak ada hubungannya sama sekali. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kabar yang Allah dan Nabi-Nya infokan kepada kita, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, seperti Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun." Tidak ada satu ucapan yang diucapkan oleh manusia kecuali di sebelah mereka ada raqib dan atid, yang mereka akan mencatat seluruh dan tidak menghapus apa yang telah kita ucapkan, dan semua akan diserahkan, dan kita sendiri akan membacakan apa yang telah kita ucapkan di atas permukaan bumi ini. Kita yang akan membaca apa yang telah kita ucapkan, semua yang telah kita ucapkan, kita sendiri akan membacanya di hadapan Allahu Jalla Dzikruhu. Allah mengatakan, "Iqra kitabak," baca hasil apa yang engkau ucapkan di dunia. Nas'alullah al-afiyah wa salamah, kita berlindung kepada Allah, kita mohon perlindungan pada Allah dari ucapan-ucapan yang menyinggung atau menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya dengan mengkaitkan hujan dengan Imlek. Jamaah yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Dzikruhu, bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, menyikapi hujan dan Imlek? Maka sebaiknya yang tepat adalah dengan mengatakan qaddarallah, semua hujan berdasarkan takdirnya Allah, tidak ada hubungannya dengan Imlek ataupun dengan selain Imlek. Hujan adalah hak mutlak Allah. Allah bisa turunkan hujan saat dalam kondisi mendung, dan Allahu Jalla Dzikruhu bisa turunkan hujan dalam kondisi panas, yang tidak sedikit manusia memakai istilah hujan di waktu panas adalah hujannya orang mati. La haula wala quwata illa billah. Ini menunjukkan kebodohan yang sangat luar biasa yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin, yang mengatakan hujan atau yang berkaitan hujan orang mati. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah min dalik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan,
La yatakallamu abdin, seseorang tidaklah pernah mengucapkan bi kalimatin, dengan satu ucapan. Satu ucapan yang dia ma yatabayyana fiha, dan dia tidak memikirkan apa yang dia ucapkan tersebut. Dia tidak lagi menimbang-nimbang apa yang dia ucapkan. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Dzikruhu? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu ucapan tersebut menggugurkan amal-amalnya, membuat dia dimasukkan ke dalam neraka. Maka hilanglah semua amal-amal yang telah kita lakukan, salat kita, puasa kita, haji, zakat, umrah dan seterusnya. Jikalau keluar dari lisan ini satu perkataan yang mengandung kesyirikan, satu perkataan yang mengandung hal-hal yang seharusnya tidak boleh diucapkan oleh seorang muslim ataupun muslimah, di antaranya di akhir-akhir bulan ini, yaitu mengkaitkan Imlek dengan hujan. Dan ini adalah bagian dari tatoyur yang harus kita seorang muslim mengingatkan satu dengan yang lainnya. Hujan tidak punya hubungan, hujan tidak punya kaitan dengan Imlek. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.